terus di slow sama Rafaela. Banyak ya. Iya ya. Bawa satu kampung nih kan. Ada lele, ada dinosaurus, ada orang, ada boneka, Iya, ada udah lengkap itu deh. Iya makanya. Paket lengkap. Tapi ada paket lengkap lagi, tambahan yang loli-loli lagi dari sisinya RRQ Mika. Ada Harit. Oh iya, Harit diamankan. Ini ya berarti loli ketiga ya. Yang pertama adalah Kagura, yang kedua adalah Komokupa, yang ketiga adalah Harit. Tapi di sini berarti main tabrak larinya jalan sih harusnya. Enaknya di sini adalah Kagura hero yang scaling dari early to late game-nya tuh dapat banget kalau menurut aku. Jadi masih bisa banyak impact-nya dan harus bisa memaksimalkan Yining Overturn dari seorang Kagura sendiri. Sansin, Mountain Shocker seperti biasa ya. Itu jadi power pick banget. Tapi Haritnya nih, kalau Haritnya memang sengaja di-pick untuk mengcounter pergerakan yang dimiliki seperti Barat, sekarang bisa di-dodge kan dengan gampang. Iya. Itu bakal susah buat Baratnya. Karena Barat juga kalau menurut aku agak sedikit lemah melawan hero-hero magical damage. Betul. Tapi kan kita nggak tahu juga nih. Tadi kan ya seperti yang dari tadi kita lakuin kan. Kita berspekulasi. Tapi pada kenyataan yang mungkin mereka gameplaynya beda banget dari spekulasi kita sendiri. Tapi ya ini dia Land of Dawn game pertama dari Best of 3 series ya? Iya, 3 series. Dan di sini benar juga sepertinya untuk mid lanernya nih sudah mulai saling merusuh satu sama lain. Wow, Rafaelanya berani sekali. Anaknya sampai sana ya. Iya. Cari posisi juga mungkin dari teman-teman dari tim RRQ Mika kali. Tapi Ash kalau dia nggak bisa untuk mencuri orange buff menurut aku krusial sih. Kalau misalnya orange buff bisa dicuri terlebih dahulu bisa jadi salah satu keuntungan banget untuk teman-teman dari tim RRQ. Tapi sayangnya juga mereka rotasinya nggak bisa nyampe sebelah sana mengingat adanya seorang Jawhead. Iya, tapi di sini sepertinya Jawhead udah siap-siap banget mau ngerusuh buffnya dari si Ash nih, tapi salah dilempar. Iya. Anakannya yang dilempar. Bukan lele gedenya yang dilempar gitu ya. Itu kobra apa lele ya lupa kayaknya. Iya itu kayaknya lele, anak lele. Dan di sini kita lihat akan langsung di pick up begitu saja dan first blood diamankan oleh tim Seven Heaven. Yes. Dan itu juga flame shot juga sempat dilempar karena tidak berhasil mendapatkan satu poin kill ya. Sayang sekali padahal benar-benar tipis banget dari seorang Rafaela. Tapi kondisinya 1 untuk 1 sih berarti. Iya, jadi mereka tradingnya bagus sekali. Dan di sini kita lihat akan langsung di pick off. Bener aja dong langsung di pick off begitu saja. Haritnya diloncatin, diloncatin, dipukul, digebuk, udah segala macam dari di sini. Iya bener banget dengan ada smart pixel dari seorang Jawhead sih. Jawhead benar-benar ngasih poin yang benar-benar gede banget sih. Damage-nya jadi luar biasa besar. Ditambah juga di situ dengan adanya ejektornya juga tadi. Iya. Aduh, jangan marah-marah. Aduh, saya mulai panik ini ya melihat pertempuran di sini. Iya, jangan panik karena semuanya pasti ada resultnya ya. Entah menang, entah kalah di situ. Iya. Tapi kita lihat pergerakan yang bisa diciptakan sama teman-teman dari tim Saber Heaven. Dan Sonata dikeluarkan tapi Mas masih bisa selamat kok Mas. Iya, tapi di sini sepertinya untuk turtle-nya sendiri lebih diuntungkan oleh tim Seven Heaven sendiri. Dan tidak ada bagian-bagian perusuh-perusuh dari tim RRQ dan free turtle diamankan oleh tim Seven Heaven. Iya, ini mereka benar-benar main yang cukup pasif dari RRQ Hoshi, dari RRQ Hoshi lagi-lagi. RRQ Mika. Biasa nyebut ya, maaf. Kayaknya di sini masih agak sedikit pasif. Kalau aku mengingat mungkin ya mereka agak sedikit ragu ketika mereka masuk. Mereka masih bisa di-finish sama seorang Selena mungkin. Atau mungkin di situ juga ada karena adanya Holy Hill dari seorang Rafaela yang bisa benar-benar gampang banget untuk escape. Dan di sini backup yang bagus sekali nih dari tim RRQ ya. Tapi Jawheadnya lebih memilih untuk mundur karena tadi kan dia juga salah ngelempar tuh. Yang dilemparnya malah Kokonya bukan pribadi. Jadi kebalik gitu ya. Iya. Tapi tidak apa-apa. Tapi di sini juga Seven Heaven sudah langsung membackup nih ke tim bawah ya. Tapi justru malah di sini RRQ memang benar-benar membebaskan si Ash ini buat farming. Benar, karena memang balik lagi Isan itu hero yang tipikalnya harus farming terlebih dahulu baru berani untuk keluar. Tapi kalau terlalu lama seperti itu harusnya kalau Granger-nya benar-benar pede, dia bisa rotasi jauh lebih cepat. Cuman sayangnya dari tadi dari seorang Granger dia belum untuk melakukan rotasi yang benar-benar bisa menghasilkan sesuatu, entah itu Gold Shield Turret, entah itu dari juga karena dari tadi dia juga masih belum dapetin assist sama sekali gitu. Betul, tapi di sini juga benar-benar kedua tim
untuk junglernya benar-benar pasif juga ya sebenarnya. Iya, pergerakannya agak sedikit disayangkan sih, kayak agak sedikit lama juga kalau menurut aku. Dan kalau kita lihat Lele Pingkan udah mulai agak sedikit ngacak-ngacak gitu loh, kayak mencari mana nih yang bisa Iya nih, dipotong-potong mana nih pakai yang bisa dirusuhin nih. Dan di sini juga sepertinya si Baratnya juga udah mulai dicicil-cicil manja oleh Lele Pingkan. Wow, tapi di sini juga ada backup yang luar biasa juga nih dari semua tim nih ya. Backup 2 tim langsung nih dari tim Seven Even sudah membackup, dan di sini kita lihat akankah Benedetta di pick off begitu saja. Lele Pingkan masih bisa selamat, dan kita lihat di sini Gio akankah bisa mempick off atau justru sebalikannya Gio di pick off. Ya, Gio terculik dan terculik lagi Benedettanya. Pingkan terculik. Tapi di sini langsung dibalaskan begitu saja, tapi tidak bisa di backup asnya. Iya. Dan Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap yang dikeluarkan sama Selena benar-benar ngacauin pergerakan yang dimiliki sama teman-teman dari tim RRQ sih. Kayak Alchemico tuh tadi tuh kayak bingung gitu. Dia harus gerak ke arah mana, stun Selenanya kena gitu kan, dan ketika ada trapnya juga kena slow, kayak terlalu banyak rotasi yang terjadi ditambah dengan seorang Jalhead tapi di sisi atas. Ya, kita lihat di sini akankah bisa di pick off, tapi ternyata sepertinya tidak, malah digocek-gocek dan ditelan mentah-mentah oleh Aluka, tapi masih bisa selamat. Akankah Lele Pingkan bisa menggocek? Ya, bisa. Masih bisa untuk kabur. Masih bisa digocek dan masih bisa kabur. Tapi lihat Pi terkena arrow yang harusnya mungkin Pi bisa menguasai keadaan ya, tapi Pi terkena arrow dari Selenanya sendiri. Betul banget. Vivi akhirnya berhasil bisa take down di sebelah tengah tadi. Emang karena ada arrow-nya dari Selena lagi. Lele dari Selena tuh gak enak banget. Iya, apalagi dia pakai skin itu loh. Seakan-akan lelenya tuh bisa diarahin. Iya, itu dia bete. Maka aku sekarang kalau main di game apapun aku merasa Selena tuh harus dibuang. Karena menurut aku Selena tuh jadi top priority banget. Dengan ada skin terbarunya stun, itu tuh stun, lelenya iya. Iya, lelenya bisa gerak seakan-akan kayak bisa tahu arah dari musuh gak sih? Iya. Tapi tadi kita juga lihat juga buff birunya, purple ya, buff ungunya itu sudah langsung diamankan oleh tim Seven Even. Yang dimana tadi benar-benar yang dirusuh parah sampai akhirnya As memilih untuk mundur ya, dan merelakan buffnya. Ya ini kayak udah agak susah sih, ke jungler kehilangan purple, kehilangan orange buff deh. Terus selainnya dia udah di-take 2 kali, Core itu udah jadi salah satu tamparan besar banget kalau menurut aku. Dan dari hero pun kita nggak bisa bilang ada yang benar-benar bisa TB di depan gitu. Karena hero yang mereka ambil tuh lebih ke arah hero-hero yang bisa melakukan engagement gitu. Kayak mereka mau main galak tapi malah tercounter dengan pergerakan yang bisa dimiliki sama teman-teman dari Saber Haven gitu. Iya, jadi di sini malah justru lebih diuntungkan oleh tim Seven Heaven. Dan di sini kita lihat turtle-nya mulai digocek-gocek lagi, tapi di sini sama Mas Pou-nya juga sudah di atas loh. Di atas ada pertarungan yang sangat sengit antara Lele Pingkan sama Aul. Tadi hampir aja Lele Pingkan pick off, dan di sini juga kita lihat free turtle yang diamankan oleh tim Seven Even juga sangat cantik. Dan tapi di sini RRQ di lane bawah sepertinya akan mendapatkan satu turret pertamanya nih. Enggak ya. Tadi turret pertama diambil oleh tim Seven Even. Iya, tapi turret pertama benar buat teman-teman dari RRQ ya. Iya. Electro Final Bow dibuka kali ini sama seorang Lele Pingkan. Tapi kayaknya belum dapetin hasil yang benar-benar memuaskan, Tris. Masih bisa untuk kembali. Dan kita lihat di sini ditelan begitu saja untuk Kaguranya. Tapi masih bisakah untuk kabur? Dan tidak, karena terkena arrow dari Selena lagi dan lagi. Terkena arrow Selena. Bener-bener arrow Selenanya ini seakan-akan dia udah kayak navigasi yang bisa ya kan? Dia bisa tahu posisi tim RRQ di mana. Iya, karena memang arrow sekarang dilemparin satu aja tuh kayak gerakan kanan dia kirinya itu. Iya loh. Perlahan tapi pasti. Benar mengganggu banget. Kalau aku boleh jujur, 3 lane yang dimiliki sama teman-teman dari RQ Nika ini tuh benar-benar kalah laning. Betul. Ini kalah laning sama seorang Aul. Terus dari mid lane-nya juga di sini seorang Granger rotasi jauh lebih cepat, dan ESE akhirnya jadi ujung-ujungnya terkena punishment yang luar biasa karena dia masih level 9, sedangkan hehe bye-bye. Di sini udah level 12, perbedaan 3 level defense itu menurut gue lumayan besar sih. Terus di sisi atas juga dari seorang Lele Pingkan juga nggak bisa kita bilang menang juga lawan seorang Aluka. Walaupun dalam kondisinya tuh kayak Alukanya udah berhasil tercetak 1 kali gitu. Kayak dan di sini juga kalah gitu. Iya betul banget. Dan di sini juga jadinya Yisun-Shin-nya, si Asnya itu jadi kayak kesusahan banget buat farming. Karena di sini benar-benar yang di-press banget dari tim Seven Heaven-nya sendiri, dan Lele Pingkan pun akhirnya kayak dia lebih memilih untuk switch lane ya.
Dia memilih untuk switch lane nih karena tadi di atas dia sadar banget kalau sama si Jauheadnya itu si Aul. Iya. Sama Aul ini juga kayak di-press banget gitu loh. Dan di sini sepertinya langsung nih ya mereka dari tim Seven Heaven sendiri mau mengadakan HBD untuk tim RRQ tapi sepertinya gagal nih karena tim RRQ-nya ada di bawah. Surprise gitu iya, ya. Mereka surprise. gitu. HBD. HBD. Iya, tapi memang dari sisi damage sebenarnya udah HBD banget sih dari sisi Seven Heaven gitu kan, meledak-ledaknya karena adanya item sih kalau menurut aku. Betul, dan tadi untuk turtle yang ketiga sudah diamankan oleh tim Seven Heaven dengan sangat gampang dan mudah dan sangat free. Dan di sini kita lihat sepertinya Gyogoy ini mulai kewalahan ya sebenarnya. Benar. Karena juga dia harus dalam satu sisi. Oh, tapi kan. Kita lihat di sini Lele Pink kena HBD tapi masih bisa selamat. Ini tangannya benar-benar super fast hand. Betul. Karena kalau ngomongin mekanik, Lele Pink kan merupakan salah satu offlaner yang sangat ciamik juga kalau menurut aku. Dan emang kecepatannya ya biasa. Pro player beda sama kita. Kalau kita mah udah mati itu. Iya, udah mati. Kayak kita bingung-bingung sendiri, panik-panik sendiri. Benar. Emang ladies di Yidipin Lady Series itu pada jago-jago semua lah. Udah masuk 8 ke dalam regular season ya, 8 tim. Betul. Dan di sini seperti pergerakannya masih pasif ya. Masih saling menunggu satu sama lain. Masih berharap masih bisa keculik salah satunya nih antara dari tim RRQ atau tim Seven Heaven. Tapi di sini kita lihat sepertinya untuk mid lane dari RRQ sudah mulai digocek-gocek dan ya diambil begitu saja. Dan di pick off juga 2 orang langsung barter nih ya. Barter dari tim RRQ dan tim Seven Heaven. Dan dari sini akankah untuk Heritnya di pick off begitu saja oleh Barat. Dan dari sini akankah Lele Pink bisa membalikan keadaan. Lele Pink sendirian aja tanpa backup. Dan tapi kita lihat di sini As dengan pekanya membackup tapi ya, susah banget. Lele Pink 1 lawan 2 kali ini. Ditemuin sama Selena, ditabok, digaruk, hilang sudah. Iya, dan dikenain trap lelenya ini jadi makin susah. Padahal tadi Barat udah bener-bener tinggal sekali sentil hilang. Betul, tapi memang kondisinya sebenarnya Barat saya itu tuh dari tadi permainan tetap stacking, dia punya big guy-nya tapi lagi-lagi Gyogoy dapetin Riz gak sempet dapetin. Itu yang dari tadi terjadi. Gyogoy itu mencoba untuk engage, dapetin sesuatu, udah gunain item Kupa, tapi udah gunain Alpha Form, tapi gak bisa. Mereka tuh gak dapet damage gitu. Padahal aku udah ngeliat Vivi tuh udah gak buat Clock of Destiny ini kalau kita lihat secara replay ya. Dari sisinya Dead Sonata juga sempat untuk ngasih damage yang cukup luar biasa, tapi langsung di cut off sama Lele Pink gitu kan. Tapi resultnya tetap dari seorang Aluka gitu. Tuh masih stacking, dia punya big guy terus-terusan. Jadi dia damage-nya masih sakit banget. Iya, dan big guy-nya ini juga dia benar-benar yang timingnya pas banget kalau pas dia pakai. Betul. Seakan-akan kayak dia sudah bisa membaca pergerakan dari tim RRQ sendiri. Yes, tapi Mega Kill juga udah didapetin sama seorang Riz kali ini. Lele Pink dan dibalikan oleh Lele Pink. Betul. Dan di sini satu persatu dari tim RRQ mulai ditumbangkan, mulai di pick off oleh tim Seven Heaven. Dan di sini sepertinya tim Seven Heaven memang mendapat keuntungan dengan mereka meng-pick off 3 orang sekaligus. Mereka mendapatkan free lord. Iya, tanpa ada gangguan siapapun dari tim RRQ termasuk dari Lele Pink sendiri. Karena tapi kalau misalnya jadi kekalahan buat tim RRQ Mika ini gak akan bagus sama sekali sih menurut aku. Lordnya sudah berada di arah tengah kali ini dari sisinya Seven Heaven. Mereka mau coba untuk bermain dengan straight push di arah tengah mungkin possible. Karena inhibitor bakal kebuka dengan sangat lebar. Mereka bakal coba untuk freeze tengah tapi agak sedikit terlambat. Mereka push atas, mereka mainin 2 lane aja karena lane bawahnya kayaknya agak sedikit terlambat untuk masuk dalam base yang dimiliki sama teman-teman dari RRQ Mika sendiri. Dan dari sisi RRQ Mika, mereka nggak punya hero yang benar-benar bisa tahan di arah depan. Itu jadi salah satu masalah sih. Jadi nggak ada yang bisa nge-TB-in ya. Dan di sini juga untuk Lordnya sendiri, ini Lordnya sudah di-enhance ya. Lordnya udah di-enhance karena Lord sudah 12 menit. Di menit ke-12, Lordnya udah mulai rada sakit banget. Tapi kita lihat di sini, satu persatu turret yang dimiliki oleh RRQ sudah dirubuhkan oleh tim Seven Heaven. Hampir aja hampir Lelenya araunya. Tapi di sini Lele Pink lagi-lagi nge-cut, dia nge-cut bagian belakangnya. Lele Pink benar-benar yang bisa berpikir secara bertindak dan berpikir secara objektif. Betul, dia langsung ya udah nge-cut, mencoba untuk dapetin sesuatu yang berbeda. Wave minionnya langsung di-cut lagi di arah bawah supaya nggak ada yang bisa nge-push sama sekali. Betul. Gitu loh.
Ini benar-benar yang luar biasa, tindakan yang luar biasa sekali dari Lele Pink kan. Dan kita lihat di sini untuk Grangernya sendiri sudah mengeluarkan Death Sonata tadi tuh ya. Iya. Apa Rhapsody tadi? Enggak, Death Sonata, Death Sonata. Tapi dia mau dikejar kanan kiri, gocek dulu, Iya, ketemu untuk sama cek siapa. lagi. Dan kita lihat di sini juga untuk tim RRQ buff, purple buffnya dirusuh lagi oleh tim Seven Heaven. Dan akhirnya memaksa untuk tim RRQ untuk tarik undur, namun ya kan buff, purple buffnya, orange buffnya itu dirusuh abis-abisan. Seakan-akan kayak tim Seven Heaven nggak mau tim RRQ benar-benar bisa free farming dengan leluasa. Tapi kita lihat di sini satu persatu sepertinya RRQ sudah bisa membalikan keadaan. Grangernya di pick off begitu saja. Ini sepertinya salah movement dari tim Seven Heaven sendiri nih. Iya, karena tadi mereka pikir oh yaudah mereka bisa nge-finish Queenie karena Queenie dalam posisi yang benar-benar low. Tapi ingat ya, itu namanya zaman Force dengan adanya dengan ada Synchrovision dari seorang Queenie itu agak susah banget untuk di-take. Tapi Electro Final Ball, Lele Pink kan harusnya selamat sih. Iya, Lele Pink kan berhasil selamat. Tadi untungnya nggak kena arrow dari si Selenanya. Iya. Selenanya ngeselin banget. Tadi ngumpet tanah dulu katanya. Dan di sini 3 orang di bawah, sepertinya akan Aluka. Aluka akan enggak. Di sini mundur. RRQ lebih memilih mundur karena emang udah clear ya minionnya. Ya. Betul. Mereka lebih memilih untuk nge-clear minion biar supaya tidak menyusahkan mereka di base mereka sendiri. Tapi kita lihat di sini, Popolnya terkena arrow dari Selena, tapi tidak ada pergerakan apa-apa nih karena di situ juga ada si Kaguranya dan juga Rafa. Iya. Tapi di sini lagi-lagi Lele Pink tuh jadi target utama dari tadi ya. Iya. Kalau kita lihat ya, Lele Dia Pink benar-benar di zoning banget. Iya. Dicari banget. Betul. Dan bahkan Queenie, oh my Queenie-nya god. langsung di pick off ya kan oleh si Jauhead-nya, langsung di smart missile, langsung di ejector, langsung udah kelar. Betul. Dan oh my god. Langsung killing spree dari baratnya nih. Karena Aduh, dia Lele komit Pink kan banget, dia pick langsung off. gunain flickernya, langsung diludahin juga dari seorang Lele Pink kan tadi Lele di Pink arah tengah, kan, karena memang udah sekarat banget di arah tengah kan, Iya. itu kan ya dinosaurusnya dalam kondisi yang lagi stack big guy-nya full lagi gitu kan. Jadi udah pasti sakit banget. Dan di sini sepertinya tim Seven Heaven sudah mau menyelesaikan pertandingan sore ini, tapi kita lihat di sini sepertinya dari tim RRQ masih bisa mempertahankan posisinya mereka nih. Dibuat mundur tim Seven Heaven oleh tim RRQ, walaupun di sini tim RRQ masih memposisikan 4 orang ya. Masih Karena di sini memposisikan 4 orang. seorang Hehe Bye Bye itu kayak sekarang udah mulai agak takut. Tadi ya dia sempat tuh dalam posisi yang oh yaudah kita pede di arah depan. Iya. Tapi ketika udah 2 kali ter-take down dengan kondisi yang tidak begitu menyenangkan buat Hehe Bye Bye, dia tuh jadi agak sedikit takut-takut untuk berada di posisi Iya, depan. takutnya malah salah movement lagi kayak Iya, tadi kan. tadi kan soalnya kan langsung kena ini ya, kena tarik ya sama Betul. teman-teman dari Tim Mimika RRQ. ya. Dan kita lihat di sini Lot sudah dipanggil dan di sini juga sepertinya tim RRQ sudah mulai peka tapi telat karena sudah langsung diamankan oleh tim Seven Heaven. Iya. Lord kedua. Ini akan mempersulit tim RRQ sendiri sebenarnya. Betul banget, setuju banget. Tapi lagi-lagi di sini Lele Pink kan dari tadi gak ada henti-hentinya loh dia loh coba untuk nge-cut minion, coba Iya. untuk ngeganggu. Hampir terkena arrow dari Selenanya tapi masih bisa di gocek ya. Dan di sini backup yang bagus dari Mas Pou. Waduh, ini Enggak, dikejar aku kira sampai mana? di backup loh. Aku kira backupan loh, ternyata enggak. Ternyata itu dari tim Seven Heaven. Aku kira itu dari tim RRQ. Dan kita lihat di sini di mid lane, mereka sudah mulai war. Tapi Lele Pink kan masih dikejar begitu saja oleh si Granger. Jadi si Granger itu hi bye-bye. Iya. Wow. Itu dari tadi sih dikejarnya dari ujung dunia ke ujung dunia. Lele Pink kan Iya. bener-bener sih ya, tapi Dia di dikasih tengahnya, lepas. Dan kita lihat di sini, ya di base RRQ sendiri, mega kill sudah didapatkan oleh tim Seven Heaven dan akankah langsung di finish begitu saja karena satu persatu trading yang sangat luar biasa. Double kill didapatkan oleh Barat. Lele Pink kan terkena begitu saja dan kita lihat di sini satu persatu tumbang, satu persatu mulai kewalahan. Tapi tim Seven Heaven sepertinya agak memaksa dan kita lihat di sini satu persatu diselesaikan tapi enggak, masih ada Immortal yang bisa menyelamatkan. Dan base-nya tidak ada yang sadar sama base-nya dan victory diamankan oleh tim Seven Heaven. yes, memang sih Wow. dalam kondisi tadi semua orang pasti bingung karena Queenie-nya sebenarnya tuh masih segar